Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11 SMK Korpri Majalengka. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya di pertemuan pertama, Ibu belum sempat untuk berkenalan. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Lilis Risnawati. Ibu diamanahi untuk mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dalam hal ini, Ibu akan menjelaskan sekilas tentang apa pengertian dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di pertemuan pertama, Ibu sudah share materi berupa slide PowerPoint tentang pengantar produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk di pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi 3.1, yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Sebelum ke materi, di sini Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya tentang pengertian produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan terdiri dari 3 kata, yaitu produk, kreatif, dan kewirausahaan. Di mana pengertian produk itu sendiri, produk adalah hasil dari proses produksi. Nah, dari hasil proses produksi tersebut, otomatis menghasilkan sebuah produk. Di mana untuk membuat produk dibutuhkan berbagai sumber daya. Masih ingat pelajaran ekonomi waktu SMP? Faktor-faktor produksi apa saja? Nah, kalau sudah ingat, faktor-faktor produksi itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, modal, dan kewirausahaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang produk. Produk itu ada 2. Ada produk yang berupa barang dan ada produk yang berupa jasa. Produk berupa barang tentunya kita sering sekali melakukan pembelian sebuah produk, misalnya produk makanan berupa ciki ataupun makanan-makanan dalam kemasan ataupun kaleng. Nah, kita dapat meraba, melihat barang yang kita beli. Otomatis ciri-ciri produk berupa barang yaitu berwujud, dapat dilihat, sehingga bentuknya nyata atau tangible. Sedangkan produk yang kedua yaitu berupa jasa, di mana produk berupa jasa hanya dapat dirasakan. Nah, untuk produk berupa jasa, contohnya jasa tukang cukur ataupun jasa servis. Nah, dari contoh tersebut kita dapat mengetahui pelayanan dari produk jasa tersebut. Nah, dari produk yang dihasilkan dalam proses produksi ini dapat digunakan oleh konsumen. Nah, dalam pembelajaran ini, pembelajaran PKK ini diharapkan nanti peserta didik mampu membuat produk yang sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, baik itu di jurusan RPL, TKJ, TP, TBSM. Nah, dari setiap jurusan nanti akan menghasilkan produk yang dapat berguna baik bagi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas dari kata kreatif. Kreatif itu sendiri apa sih? Nah, kreatif itu sendiri adalah
mampu menghasilkan ide atau gagasan-gagasan baru yang bersifat baru ataupun produk lama dijadikan sesuatu yang lebih baru lagi. Dalam proses kreatif tentunya membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam ataupun yang sangat berpikir keras bagaimana menghasilkan sebuah produk yang bisa bermanfaat dan menghasilkan sebuah nilai. Dari sikap kreatif tersebut, seorang wirausahawan mampu membuat atau mewujudkan usahanya. Nah, dan yang ketiga yaitu dari kata kewirausahaan. Tentunya sudah tidak asing lagi apa sih itu kewirausahaan. Berasal dari kata wirausaha yaitu kata wira dan usaha. Di mana wira itu adalah sesuatu yang unggul, tangguh, dan kuat. Sedangkan usaha yaitu segala sesuatu yang digunakan ataupun dalam mengolah sumber daya sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual. Sehingga kewirausahaan dapat diartikan sebagai sikap mental, watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Dari pengertian kewirausahaan, di situ kita bisa lihat ada berbagai faktor yang harus dipenuhi dalam berwirausaha. Yang pertama adalah sikap mental ataupun watak dari seorang wirausaha. Yang kedua yaitu harus memiliki gagasan-gagasan kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, dengan berwirausaha kita bisa meningkatkan pendapatan atau bisa mensejahterakan baik untuk diri kita sendiri ataupun bermanfaat bagi lingkungan sekitar ataupun masyarakat secara umum. Nah, selanjutnya kita akan mengenai fungsi-fungsi wirausaha. Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, kalian termasuk generasi milenial ataupun termasuk generasi Z yang lahir pada tahun 1990-an. Di sini kalian tentunya sudah akrab dengan dunia digital, teknologi informasi, di mana dengan perkembangan teknologi informasi, kalian tentunya harus mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Sehingga kalian mampu bersaing ketika kalian lulus dari dunia sekolah ke dunia kerja. Nah, di sini diharapkan dengan adanya perkembangan teknologi, kalian mampu menyesuaikan ataupun mampu mengoperasikan ataupun menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi tersebut. Tetapi kita sendiri harus bisa mengendalikan dari teknologi tersebut. Nah, di sini fungsi wirausaha yang pertama yaitu harus memiliki ide-ide baru atau gagasan-gagasan sehingga bisa memulai usaha baru yang menghasilkan produk atau barang jasa yang baru. Dari produk tersebut, baik berupa barang ataupun jasa, kemudian dipasarkan ke daerah pemasaran dengan adanya membuka pasar baru. Membuka pasar baru di sini bukan berarti kita menjual hanya di tempat-tempat pasar, tetapi di sini maksudnya adalah dengan kita memiliki produk atau barang jasa dan baru, tentunya kita akan membuka secara luas pemasaran-pemasaran yang baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk produk biasanya dari step by step mengalami perkembangan, namun ketika selera konsumen mengalami perubahan ataupun adanya kebosanan karena produk itu bersifat konjungtur naik turun sesuai dengan selera konsumen,
diperlukan adanya inovasi-inovasi baru dalam mempertahankan produk yang kita buat sehingga tetap dapat bersaing dengan produk di pasaran. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan. Yang ketiga, sebagai suri tauladan di masyarakat. Dan yang keempat, mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berpoya-poya, dan tidak boros. Di sini Ibu akan menjelaskan secara sekilas mengurangi pengangguran. Otomatis dengan munculnya wirausaha muda yang baru, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, dan yang kedua sebagai generator. Kalau generator di sini adalah sebagai penggerak dalam pembangunan karena wirausaha menyumbangkan terhadap pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga sebagai suri tauladan, tentunya sebagai panutan di masyarakat. Dan yang keempat, mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berpoya-poya dan tidak boros. Jadi mampu memanfaatkan sumber daya atau pendapatan secara efisien. Selanjutnya tujuan kewirausahaan. Tentunya di sini mampu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat sikap dan perilaku dan kemampuan kewirausahaan yang andal dan unggul di kalangan masyarakat, dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Jadi dengan adanya tujuan kewirausahaan ini tentunya dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang kompeten di bidangnya ataupun sesuai dengan keahliannya. Sasaran kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan ini yaitu yang pertama itu generasi muda, yang kedua pelaku ekonomi, dan yang ketiga instansi pemerintah. Dari ketiga ini semuanya harus memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan karena tentunya di sini berguna untuk meningkatkan kreativitas ataupun kompetensi dalam meningkatkan kemajuan di sektor-sektor yang ada di pelaku ekonomi, di instansi pemerintah, dan begitupun di generasi muda, khususnya untuk para pelajar. Selanjutnya asas kewirausahaan. Asas kewirausahaan di sini yaitu mampu memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, bekerja secara tekun, teliti dan produktif, berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, dan mampu memecahkan masalah dalam mengambil keputusan secara sistematis dan bertanggung jawab. Ruang lingkup kewirausahaan diantaranya di sini meliputi berbagai bidang, ada agraria yang berhubungan dengan pertanahan, perikanan, peternakan, perindustrian dan kerajinan, pertambangan dan energi, perdagangan dan jasa. Jadi di sini mencakup semua bidang ataupun sektor yang ada di negara Indonesia tentunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Syarat menjadi wirausaha yang sukses tentunya harus memiliki sikap kreatif, proaktif, dan inovatif, tidak konsumtif dan tidak boros, mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul dan bersikap luas, mampu mengorganisasi diri, berwatak baik, berpikiran positif, mempunyai komitmen tinggi, dan mampu ataupun berani menanggung resiko. Keterampilan yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama itu keterampilan dasar atau basic, dan yang kedua adalah keterampilan khusus, di mana kedua keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar usahanya bisa berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan harapan. Yang termasuk keterampilan dasar di sini adalah sikap mental dan spiritual, kepribadian yang unggul,
pandai berinisiatif, dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usahanya. Selanjutnya, keterampilan khusus. Di sini ada 3, ada conceptual skill, technical skill, dan human skill. Di mana dari mulai konsep, teknik, dan human, yaitu bekerja sama dengan orang lain. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya proses kreatif dan inovatif ataupun innovation. Yang selanjutnya yaitu adanya triggering event. Dilanjutkan dengan implementation dan adanya grow atau pertumbuhan. Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide ya, untuk lebih jelasnya dari penjelasan proses kewirausahaan dari innovation sampai dengan grow. Nah, mungkin dicukupkan saja sekian materi untuk pertemuan hari kedua ataupun minggu kedua. Selanjutnya silahkan kalian untuk mengerjakan latihan soal. Kemudian kalian langsung jawab di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang ketiga atau di minggu ketiga dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.